Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima akhliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Semoga Allah mencurahkan rahmah, inayah, maunah, maghfirah. Allah memberikan syafaat Nabi dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimah dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk pada tanggal 21 Rajab. Artinya beberapa saat lagi kita akan memperingati peristiwa yang mulia, peristiwa besar yang terjadi pada bulan Rajab, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, hanya salat sajalah yang langsung dijemput oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada Nabi Muhammad sebanyak 50 waktu. Kalau seandainya tidak diberikan rahmat Allah kepada kita, mungkin kita masih melaksanakan 50 waktu sehari semalam. Kita tidak bisa bayangkan kalau 60 menit dikalikan 24 itu 1440. Kemudian kita bagikan 50 waktu sholat, berarti sekitar 28 menit 8 detik wajib melaksanakan sholat. Maka sebab itu jemaah hadirin dari dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa besar, peristiwa Isra dan Mi'raj ini bukan hanya sekedar mengambil perintah ibadah salat, melainkan dalam ayat Al-Quran disebutkan linuriyahu min ayatina, untuk menunjuki kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat derajat kedudukan dan martabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menerima ujian, cobaan, meninggalnya istri tercinta Khadijatul Kubra, meninggalnya kakek Rasulullah sallallahu, meninggalnya paman baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdul Muthalib, yang banyak membantu perjuangan dakwah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikenal pada tahun itu adalah Yaumil Husni, hari atau bulan kasih sayang, bulan kesedihan. Maka sebab itu jemaah hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan waktu yang singkat ini mungkin kita semua sering mendengarkan peristiwa Isra dan Mi'raj pada peringatan yang diceramahkan oleh ustaz-ustaz, baik perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, itu sering kita mendengarkan kisahnya. Cuman yang kita ambil pelajaran, ada 3 dimensi yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini sesuai dengan dimensi keutuhan Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Artinya kita kaitkan Isra Mi'raj dengan iman, akidah dan tauhid. Kita kaitkan peristiwa Isra Mi'raj dengan Islam, yaitu dengan ibadah kita. Kemudian kita kaitkan Isra dan Mi'raj ini dengan akhlak atau ihsan. Jadi iman, Islam dan ihsan. Jamaah hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat besar yang tidak pernah
diberikan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Karena kita tahu 124.000 nabi itu semuanya diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dapat menahan dirinya daripada api karena Allah perintahkan bardan wa salaman. Selamatlah Nabi Ibrahim alaihissalam dari kobaran api tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat mengunjungi surga, dapat mengunjungi neraka atas qudratullah. Kalau dibandingkan api neraka dengan api dunia, ini tidak ada apa-apanya. Artinya yang ingin saya sampaikan bahwa semua mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW itu melampaui mukjizat Nabi yang lain. Kalau kita tahu Nabi Musa dapat membelah lautan, Nabi Muhammad dapat membelah bulan. Nabi Isa alaihi salam dapat menghidupkan orang mati atas izin Allah. Nabi Muhammad bukan saja dapat menghidupkan orang mati, dapat berdialog dengan orang mati, dapat mengetahui orang yang ada di dalam kubur. Kemudian Rasulullah SAW diberikan oleh wanita Yahudi yang telah diisi racun. Jadi kemuliaan Rasulullah SAW, Nabi Sulaiman alaihi salam dapat berbicara dengan hewan dengan menggunakan bahasa hewan. Adapun Rasulullah SAW dapat berbicara dengan hewan menggunakan bahasa Arab. Artinya bersyukur kita kepada Allah. Allah mentakdirkan kita menjadi umat daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika peristiwa Isra dan Mi'raj kita peringati setiap tahun, setidaknya memberikan efek positif kepada kita. Ini Isra Mi'raj setiap tahun megah-megah, mewah-mewah. Kita panggil ustadz dari yang kondang-kondang, tapi tidak memberikan perubahan perilaku akhlak kepada kita. Malam kita peringati Isra Mi'raj, subuh 2 orang jamaahnya. Ini kan gila namanya. Tak ada nilai positifnya ketika kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah di Masjid Al-Muhyiddin ini sudah hampir 9 tahun saya di sini. Setiap subuh Ahad jamaahnya masih bertahan 2 saf. Maulidnya sudah 8 kali berarti. Isra Mi'rajnya juga sudah 8 kali kita peringati. Tapi tidak memberikan positif, yang berarti ketika memperingati Isra dan Mi'raj ini. Kita berharap nanti pada tanggal 27 Rajab ketika diperingati Isra dan Mi'raj di kampung kita ini memberikan nilai positif sehingga memberikan perubahan kepada kita. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Kita gandingkan dengan ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Jadi iman yang sempurna, Islam yang sempurna adalah mereka yang beriman, berislam dan berihsan. Dari segi tauhid, peringatan Isra dan Mi'raj ini banyak meluluh lantahkan iman-iman orang yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman itu sepulang Rasulullah memperingati atau dijalankan oleh Allah peristiwa Isra dan Mi'raj ini, banyak di antara orang kafir tambah jahat, menambah kekufurannya. Bahkan orang-orang fasik, orang-orang munafik yang pernah memeluk agama Islam, banyak di antara mereka yang menjadi murtad, keluar daripada agama Islam karena tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau zaman sekarang, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj ini ternyata bisa mendatangkan kekufuran kepada kita, bisa mendatangkan kemusyrikan.
kita bisa menjadi murtad apabila setelah kita mengetahui peristiwa Isra dan Mi'raj ini, kita langsung memberikan justice ataupun pengetahuan kepada anak cucu kita bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj, perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, ini membuktikan atau meyakinkan bahwa Allah berada di atas langit. Jadi jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, kita tahu Allah qiyamuhu binafsih. Allah maujud wala jihah walal makan. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Ini sering kita sampaikan. Allah itu ada sebelum adanya makhluk. Langit, bumi, alam dan semesta ini dan seisinya semuanya makhluk Allah. Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Maka akidah kita, akidah Islam ahlu sunnah wal jamaah, Allah maujud wala jihad walal makan. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Karena Allah telah ada sebelum adanya arah. Sebelum adanya tempat, Allah sudah ada. Jadi jangan sampai ketika kita membaca atau mendengar peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialognya Allah dengan Nabi Muhammad ini sebagai bukti Allah berada di atas langit. Jangan. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, nanti ada dalam Al-Qur'an kalamallahu Musa taklima, dialog Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa di Bukit Tursina. Ini bukan menandakan bahwa Bukit Tursina itu tempat Allah, melainkan tempatnya Nabi Musa alaihi salam. Sidratul Muntaha itu bukanlah tempatnya Allah. Bukan tempatnya Allah, melainkan tempatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari segi akidah kita harus betul-betul menjaga. Jangan sampai merusak akidah kita dengan berpaham mujassimah atau paham musyabbihah yang mentasbihkan Allah, yang menjisimkan Allah karena salah paham memahami konsep Isra dan Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah berangkat diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk membersihkan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencucinya dengan air yang suci oleh para malaikat. Jadi bersih sekali. Begitu juga dengan kita salat ini. Dengan kita salat, setidaknya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat kita ini kita bisa bersabar terhadap ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Dengan sholat ini bisa menjauhkan kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Karena kita bisa tahu bagaimana kemuliaan dan sabarnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah ke Taif, tidak disambut dengan kemeriahan, tidak disambut dengan tala'al badru alaina, tidak disambut dengan pagar betis dan lain sebagainya, tapi dilempari batu oleh orang-orang Taif ketika itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibuk mengelap darah Rasulullah. Jangan sampai darah itu jatuh ke tanah. Karena para malaikat ketika itu mengatakan kepada Rasulullah, kalau seandainya darah itu mengenal tanah atau jatuh ke tanah, maka aku binasakan semua orang Taif ketika itu. Tapi Rasulullah berusaha menghapus darah di pelipis mata Rasulullah yang mengalir, itu cepat dihapus, tidak sampai jatuh ke tanah. Kalau kita ketika itu jadi nabi, kita gosok kepala kita tuh ke tanah, biar hancur orang semuanya.
Tapi Rasulullah tidak, justru berdoa kepada Allah, jadikanlah orang-orang Taif ini keturunannya menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang salehah. Maka terbukti doa Rasulullah ketika Rasulullah terzolimi, berdoa yang baik-baik, dan 100% ketika itu orang Taif memeluk agama Islam. 100%. Dan sampai detik ini orang Taif itu orang yang banyak melahirkan ulama-ulama besar atas doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pelajaran yang pertama, di samping kita harus menjaga akidah yang benar, maka kita harus mampu sabar. Kita mampu mengendalikan emosi kita, mampu mengendalikan lisan dan doa kita kepada hal-hal yang positif. Jadi setiap kali kita dizolimi, doa orang terzolimi itu dijabah oleh Allah. Jadi kalau kita terzolimi, doalah yang baik-baik. Kita dizolimi, ya Allah ya Tuhanku, murahkanlah rezekiku agar dapat menunaikan ibadah haji dan umroh. Jangan justru kita memaki-maki mereka. Maka dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, di samping menjaga kualitas iman dan takwa kita, juga menjaga akhlak kita. Itu yang disebut dengan ihsan. Kalau tadi iman, maka kaitannya Isra Mi'raj dengan ihsan atau dengan akhlak. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang banyak menyamakan antara adab dan akhlak. Ihsan itu ternyata beda. Kalau adab itu bisa kita dapati dengan cara membaca. Adab itu dapat kita peroleh dengan cara melihat adab. Tapi kalau akhlak tidak bisa. Akhlak ini muncul dari buah ibadah yang kita lakukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau adab banyak orang yang beradab, tapi yang berakhlak ini belum tentu bisa. Jadi akhlak ini muncul setelah kita beribadah, setelah kita sholat, setelah kita puasa, setelah kita zakat, setelah kita haji. Tidak bisa kita peroleh akhlak dengan cara membaca, tidak bisa. Maka banyak diantara kita melihat yang STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Berarti dia beradab tapi tidak berakhlak. Itulah hubungan kita kepada sesama manusia, itu cikal bakal hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa enggak langsung dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha? Artinya dari satu masjid ke satu masjid. Maka hubungan kita kepada Allah akan baik setelah kita dapat memperbaiki hubungan kita kepada sesama makhluk. Kepada sesama makhluk. Hubungan kita kepada satu masjid ke masjid yang lain. Jadi kita perbaiki hubungan kita kepada makhluk, insya Allah kita akan mampu memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minan nas baru hablum minallah. Hubungkan hati kita kepada sesama manusia, kemudian kita mampu menjalin hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu iman dan ihsan, akhlak. Baru kita kaitkan dengan Islam, itu sholat. Seperti yang kita ketahui, sholat merupakan wadah tempat Allah menempatkan pahala amal ibadah kita. Satu hari ini kita bersedekah, kita zikir, kita tahmid, kita takbir, kita tasbih, kita istighfar. Kita melakukan kajian-kajian hukum, tapi kita tidak sholat satu waktu saja hari itu, maka tidak mendapatkan pahala dari semua amal ibadah kita. Maka itulah yang dimaksud dengan as-salatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Sholat itu wadah, tempat di mana Allah menempatkan amal ibadah kita. Kalau saya bayangkan atau gambarkan, ini wadah, tempat, gelas.
Kita baca Al-Quran, kita ikut pengajian, tapi nggak sholat, bocor. Itu yang disebut dengan bangkrut kalau menurut Ustaz Sofyan dulu kan. Orang yang bangkrut, orang yang muflis. Jadi tidak mendapatkan amal ibadah kalau kita tidak mengerjakan sholat pada hari itu. Maka sebab itu jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak sholat maka amal ibadahnya sia-sia. Amal ibadahnya sia-sia, memberikan efek negatif pada dirinya. Setidaknya dengan dia melakukan sholat, insya Allah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia orang yang mendapatkan bekal untuk kehidupan yang hakiki, untuk kehidupan di akhirat kelak. Jadi perjalanan di barzakh nanti, perjalanan di alam barzakh itu sangat jauh sekali. Maka kita harus mempersiapkan bekal sebaik mungkin. Maka kajian kita ini kita padai dan kita kaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga memberikan motivasi kepada kita untuk terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj harus betul-betul kita mampu ambil pelajaran. Jangan memperingati Isra dan Mi'raj cekak kiki saja, sehingga menimbulkan nilai negatif. Ini kita kadang-kadang malu ya, di tengah-tengah masyarakat giliran maulid rame kali, giliran peringatan Isra Mi'raj rame sekali, tahlil rame sekali, pas giliran sholat berjamaah sepi sekali, malu kita. Padahal kemarin kita sudah sampaikan bahwa untuk hidup di zaman Jababirah ini, zaman yang penuh fitnah ini, kalau tidak sholat berjamaah, habis kita digilas oleh zaman. Habis kita digilas oleh zaman kalau kita tidak mengandalkan sholat berjamaah itu. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj itu membangkitkan giroh kita, semangat kita untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah kita. Jangan justru menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, peringatan Isra dan Mi'raj ini peristiwa besar pada bulan Rajab. Nanti bulan Sya'ban ada nisfu Sya'ban. Dalam bulan suci Ramadan ada nuzul Quran, ada Lailatul Qadar. Nanti bulan Syawal lagi ada halal bil halal. Jadi banyak peristiwa-peristiwa besar ini tujuan ulama mengajarkan kita peristiwa-peristiwa besar ini untuk kita peringati, untuk memotivasi kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi peringatan Maulid misalnya, peringatan Maulid itu bukan tiup lilin, tapi di situ mengajak umat untuk mau membaca Al-Quran. Karena dalam Maulid ada baca Al-Quran, mengajak umat Islam untuk berzikir, bertahmid, bertakbir, istighfar dan selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajak umat Islam untuk mau bersedekah, mengajak umat Islam untuk mau bersaling silaturahmi dalam Maulid, untuk berdoa kepada Allah. Itu semua inti daripada Maulid. Jadi di situ semuanya ibadah khairu tauqif, boleh kapan saja, di mana saja, dan siapa saja boleh membacanya. Jadi kalau kita nggak suka Maulid, diam, nggak usah kita kerjakan. Tapi kalau kita mengharamkan Maulid, ini bermasalah. Ini bermasalah karena itu semuanya ibadah khairu tauqif. Dalam Maulid, dalam Isra Mi'raj tidak ada perintah sholat Isra Mi'raj, tidak ada sholat Maulid, tidak ada puasa Maulid, puasa Isra Mi'raj, tidak ada zakat Maulid, tidak ada haji Maulid, karena itu ibadah tauqif. Sholat, puasa, zakat, haji itu ibadah tauqif yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sepintas kajian kita pada pagi hari ini. Untuk kesempurnaannya saya persilakan jamaah untuk bertanya.
Baik Ustaz, terima kasih. Masyaallah Allah SWT dan Ustaz Muhammad tadi atas peristiwa Isra Mi'raj berawal dari sejak Rasulullah Muhammad SAW ditinggalkan oleh pamannya, kemudian ditinggalkan oleh istrinya, kemudian berkeinginan supaya orang-orang Quraisy menerima dengan keadaan yang baik. Namun ketika kita lihat dalam peristiwa itu Rasulullah SAW tentang anak-anaknya dilempari oleh kaum tersebut. Dan berdoalah para malaikat ingin mencucuk hati Rasulullah apa yang disampaikan Ustaz tersebut. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaum yang akan ditimpakan musibah tidak diberikan. Cuma Rasulullah SAW Allah Subhanahu wa taala ada beberapa peristiwa kata kita dengar tadi bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini menunjukkan bagaimana kekuasaan pancaindera kita. Kalau mata hanya bisa melihat sejauh kita memandang, kalau telinga hanya bisa mendengar sejauh frekuensi yang kita dengar, selain tidak bisa. Oleh sebab itu ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah itu memang benar-benar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kekuasaan makhluk di dalamnya. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu, silakan ada tanya dan sesuai silakan dari dulu. Silakan Ibu. Silakan. Baik terkait masalah Isra Mi'raj atau kawan pertanyaan yang baik. Apakah ada sholat ketika Rasulullah akan berangkatkan Isra Mi'raj kan atau ada hal lain? Ustaz, kami pernah dengar bahwa ketika Rasulullah akan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Isra Mi'raj, Rasulullah ada sholat dulu atau tidak Ustaz? Nah ini mohon nanti diberikan apa sholatnya sama berapa rakaat. Nah ini juga karena sholat perlu diterima oleh Rasulullah SAW. Silakan Ustaz untuk mengantar. Baik jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat 5 waktu itu, Rasulullah telah diwajibkan Allah untuk melakukan salat qiyamul lail. Jadi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu Sayyidina Abu Bakar yang dikenal dengan sahabat Sabiqul Awwalun, orang yang pertama kali memeluk agama Islam, sebelum ada perintah salat 5 waktu ini, Allah telah wajibkan mereka salat qiyamul lail, salat malam. Jadi malam aja salatnya. Ketika Rasulullah di Gua Hira kan, itu salat malam saja. Baru kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir, walaupun ada yang menentang, salat 5 waktu itu pada hakikatnya telah Allah wajibkan kepada umat-umat terdahulu. Kalau kita bisa baca dalam sejarah, kalau sholat subuh adalah sebelum Allah wajibkan kepada kita, terlebih dahulu Allah wajibkan kepada Nabi Adam dan umatnya. Sebelum Allah perintahkan wajib sholat zuhur kepada kita, itu terlebih dahulu Allah wajibkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebelum Allah perintahkan wajib sholat asar kepada kita, itu terlebih dahulu Allah wajibkan kepada Nabi Yunus alaihi salam. Jadi salat asar itu Nabi Yunus syariatnya. Kemudian sebelum Allah perintahkan salat maghrib kepada kita, ternyata Nabi Isa alaihi salam terlebih dahulu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa adalah orang yang pertama kali, Nabi yang pertama kali melaksanakan salat Isya. Jadi jelas, salat subuh Nabi Adam, salat zuhur Nabi Ibrahim, salat asar Nabi Yunus alaihi salam, salat maghrib Nabi Isa, dan salat Isya Nabi Musa alaihi salam. Maka sebab itu jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum Rasulullah menerima perintah salat dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Rasulullah melaksanakan salat 4 waktu, 4 tempat. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat di Baitul Maqdis.
sekarang Palestina. Kemudian Rasulullah juga melaksanakan sholat 2 rakaat di Madinah. Karena Rasulullah mendengarkan arahan atau perintah dari malaikat Jibril bahwa inilah tempat engkau akan hijrah, yaitu di Madinah. Akan hijrah, dan tanah yang diciptakan Allah untuk menciptakanmu adalah tanah Madinah. Jadi nanti kita, dimanapun kita meninggal, disitulah tanah yang di bahan dasar kita diciptakan. Bahan dasar kita diciptakan. Nggak bisa kalau kita misalnya diciptakan dari tanah Minuran, meninggalnya nanti di Jakarta, enggak, tetap meninggal di Minuran. Makanya kadang-kadang orang berpikir, berarti kalau orang meninggal ketika berantem apa mereka terbuat dari tanah sengketa katanya. Ya, tetap dari tanah di mana dia akan diwafatkan. Kemudian Rasulullah juga melaksanakan salat 2 rakaat di Baitul Halam. Baitul Halam ini tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Jadi tidak benar kalau orang mengatakan sebelum Rasulullah menerima perintah salat, Rasulullah tidak pernah salat. Itu tidak benar. Dan ini harus diluruskan. Itu ada yang katanya ustadz di pintu Kuari di Tenggulun, dia bilang kalau belum usia 40 tahun nggak wajib sholat katanya, karena Rasulullah diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Gilanya ada pengikutnya, jadi sebelum 40 tahun mereka nggak wajib sholat. Nanti setelah usia 40 tahun kalau mau tidak sholat bayar 7.500 sama gurunya. Na'udzubillah. Ini sudah ada di Temiang dan sudah ditangani oleh MPU dan sudah lari dari Tenggulun. Sudah dikejar-kejar oleh masyarakat karena menyebarkan ajaran sesat. Jadi Rasulullah melaksanakan sholat sunnah bagi kita, tapi wajib bagi Rasulullah dan para sahabat ketika itu, yakni salat qiyamul lail, termasuk salat tahajud. Rasulullah itu melaksanakan salat tahajud wajib hukumnya, tapi sunnah bagi kita. Rasulullah wajib kurban nanti bulan Dzulhijjah, bagi kita hukumnya sunnah. Seperti itu. Baik, silakan, ada yang lain? Baik, terima kasih Ustaz. Menarik sekali kajian ini. Kalau kita kaitkan dengan akal, maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidak sampai akal kita Ustaz. Sampai, tapi akal menerima, pikiran kita terima, tapi akal tidak bisa menjangkau peristiwa ini. Silakan ibu dulu, ibu tadi ada pertanyaan baik. Silakan. Ya, kaitan Isra Mi'raj atau hal-hal lain, atau jamaah yang lain silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Di rukun iman kita percaya akan dibilang percaya kepada kita. Jadi kitab kita kan ada 4 juga. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Jadi ini yang 3 ini gimana nih Pak? Yang kita itu kan Al-Quran. Jadi yang Zabur, Taurat, Injil. Yang nggak kita ini kan Al-Quran. Yang kita Taurat, Injil, dan Zabur. Karena kita pelajari ini. Baik, ini Ustaz, ada kita Allah, beriman kepada kitabnya Allah Subhanahu. Ada Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Mengapa Injil Al-Quran ini terdahulu ini diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah Muhammad SAW? Apakah kita pelajari apakah Injil Zabur Taurat ini sudah termaksud, sudah terintegrasi pada Al-Quran di dalamnya, sehingga sudah menjadi satulah Al-Quran menjadi petunjuk yang kita imani pada kita. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Agama ada 2, agama samawi sama agama ardi. Agama samawi ini memang dari petunjuk Allah.
Jadi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, baik itu kitab Taurat, kitab Injil, kitab Jabur, dan Al-Quran wajib kita imani. Wajib kita imani. Dan kitab Jabur, Taurat, Injil ini telah Allah sempurnakan di dalam Al-Quran. Kenapa kita tidak lagi belajar kitab Injil, Taurat, dan Jabur? Karena untuk masa sekarang sulit menemukan teks aslinya. Sehingga orang yang mempelajari kitab Injil, Taurat, dan Jabur dari satu generasi ke generasi yang lainnya, ini berubah-ubah, berbeda dengan Al-Quran. Dari seluruh pelosok dunia, kutub utara sampai kutub timur, sama Al-Quran, menggunakan bahasa Arab. Kalau bahasa dalam kitab Injil itu berubah-ubah. Ada yang bahasa Jawa, bahasa Aceh, kemarin kan sudah keluar Injil bahasa Aceh. Jadi ketika kita cocokkan dengan Injil yang ditulis mereka saja nggak cocok. Beda dengan Al-Quran. Maka setelah disempurnanya Al-Quran, disempurnakannya kitab Injil, Taurat, dan Jabur ini dalam Al-Quran, maka kita wajib mengimani saja, tidak lagi diwajibkan untuk mempelajarinya. Karena asyar'u min ba'dina, syariat-syariat Nabi terdahulu itu ada yang kita amalkan, ada yang haram kita amalkan. Seperti syariat khitan. Khitan ini sunnah. Khitan laki-laki dan wanita, ini syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi jangan sampai kita seperti orang yang milata Abraham, hanya mengikut syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka cuma sholat zuhur saja, nggak ada sholat lain. Dan sholat yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak mereka. Mereka nggak percaya kepada hadis, karena menurut mereka hadis tidak ada pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah ajaran millata Abraham. Ini kan rusak dia, hancur. Jadi jangan sampai kita mempelajari kitab Injil, Taurat, dan Jabur justru menjerumuskan kita ke dalam kesesatan. Jadi jangan lagi kita pelajari kan, kecuali memang kita punya keahlian seperti Zakir Naik, seperti Ahmad Dedat. Kalau di Indonesia ada Ustadz Nababan, itu siapa namanya? Samsul Arifin Nababan ya. Samsul Arifin Nababan. Kemarin ada teman saya namanya Ruben Purba, diganti Baharudin. Dia sibuk di kamar di pesantren tuh baca Injil aja dia. Baca Injil aja kerjanya. Rupanya misi dia ingin mensyahadatkan kedua orang tuanya. Karena orang tuanya pastor. Jadi dia ingin diskusi sama orang tuanya dengan adab sehingga dilaganya antara Injil dengan Al-Quran. Alhamdulillah berhasil. 7 keluarganya, adik berabangnya, semuanya memeluk agama Islam. Kedua orang tuanya, ibunya saja yang sempat masuk Islam, ayahnya tidak sempat karena keburu tewas kata dia. Mati dulu sebelum sempat dia berdakwah. Jadi itulah kesempurnaannya ya. Ya silakan. Baik, Al-Ustaz, kalau kita lihat perjalanan kembali lagi kepada peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW, terus berikan Allah ke apa yang bisa sampaikan tadi. Peristiwa-peristiwa apa dalam perjalanan hingga sampai Rasulullah Muhammad menerima perintah sholat di waktu ini. Silakan Ustaz. Baik, kalau dijelaskan oleh para ulama, kalau kita ceritakan semua peristiwa yang diceritakan Rasulullah pada peristiwa Isra dan Mi'raj, ini sampai minggu depan nggak selesai nih, saking kan banyaknya. Tapi ada peristiwa besar yang ingin saya sampaikan, mungkin sudah pernah saya sampaikan. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW
melihat melintas arsinya Allah. Arsinya Allah. Arsy ini bukan tempat Allah, tapi makhluk Allah. Kalau dalam versi saudara-saudara kita, arsy ini tempatnya Allah. Arsy ini makhluk Allah yang besar. Di sisi kanan dan kirinya ada singgasana yang sangat indah, sangat megah. Ini diperuntukkan di sisi kanan dan sisi kiri. Di sisi kanan tertulis di singgasana itu Khalilullah. Sedangkan di sisi kiri ada Habibullah. Arsy di sisi kanannya Khalilullah, sisi kirinya Habibullah. Berarti kalau sisi kanannya Khalilullah, itu singgasananya Nabi Ibrahim. Sisi kirinya Nabi Muhammad. Jadi sahabat nanya, kok bisa Nabi Muhammad sebelah kiri, enggak sebelah kanan? Sedangkan Nabi Muhammad itu Sayyidil Mursalin, penghulu para nabi. Maka Rasulullah menjawab, jalan menuju surga itu di sebelah kanan. Jadi Nabi Ibrahim ketika melihat umatku masuk ke dalam surga, mereka cukup berselawat saja dengan selawat Ibrahimiyah yang kita baca di dalam salat. Sedangkan aku ketika melihat umatku masuk ke dalam surga, maka ku gandeng mereka, ku berikan syafaat agar mereka tidak masuk ke dalam neraka. Jadi dijaga betul umatnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang saya sampaikan kemarin. Ada 3 tahapan yang Allah berikan hak kepada Nabi Muhammad untuk mensyafaati umatnya. Yang kemarin ada 3 golongan. Golongan yang pertama dijemput semuanya orang yang melakukan sholat berjamaah. Golongan yang pertama, ketika mereka menuju surga, cahaya wajahnya kayak mentari, kayak matahari. Itu dijemput dulu Rasulullah. Dijemput dulu. Itu mereka yang ketika dikumandangkan azan sudah berada di dalam masjid dan sudah melakukan sholat tahiyatul masjid. Yang minggu yang lalu pernah saya sampaikan. Kemudian ada umat Rasulullah yang dijemput seperti wajahnya rembulan. Jadi enak kali Rasulullah nandai, oh ini wajah rembulan. Berarti ketika di dunia, mereka ketika dikumandangkan azan sudah berada di dalam masjid, tapi belum sempat melakukan sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid. Ada lagi umat Rasulullah yang ketika mendengarkan azan menghentikan segala aktivitasnya dan menunaikan sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah lah yang pertama kali dijemput oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa lain bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat keadaan surga dan neraka. Yang mungkin kalau kita ceritakan ini membuat hati kita ngilu, saking kan pedihnya siksaan api neraka jahanam. Maka di situ Rasulullah menceritakan ketika sahabat bertanya, sedalam apakah lembah kerak api neraka jahanam itu? Ketika Rasulullah mendengarkan jawaban itu, tiba-tiba Rasulullah dan para sahabat mendengarkan suara dentuman batu yang begitu dahsyat. Dentuman batu yang begitu dahsyat. Kata Rasulullah, apakah kalian tahu suara apa yang baru saja kita dengar? Sahabat mengatakan, Allah wa Rasulahu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Rasulullah, dentuman yang baru saja kita dengar adalah dentuman batu yang baru saja sampai dari ke dasar kerak api neraka jahanam. Baru saja sampai. Setelah 73 tahun yang lalu dilempar oleh malaikat dari permukaan neraka. Jadi batu yang besar dilemparkan ke bawah, 73 tahun baru sampai ke dasar kerak api neraka jahanam. Kalau bayi baru lahir dijatuhkan, berarti usia 73 tahun baru sampai ke sana. Jadi jangan kita bayangkan neraka itu kayak bahasa Nikita Mirzani kan. Lebih enak masuk neraka bisa ketemu artis katanya. Kita sakit gigi saja, kita cinta sekali sama istri kita, sakit gigi, diajak ngobrol, kita suruh pergi itu.
Nggak enak semuanya kalau udah sakit. Apalagi kalau udah sakit dalam api neraka jahanam. Jadi makanya saya heran kok bisa ini kita Mirjani ini memang kontroversi lah nih. Baik, Ustaz, ini ada waktu sebelum Ustaz tutup, mungkin jamaah ada yang bertanya. Sebelum Ustaz rangkum dan Ustaz. Ibu. Silakan. Baik, ini menarik sekali Ustaz. Bagaimana cintanya, harusnya kita cinta kepada hanya cinta kepada Rasulullah. Tetapi cintanya kita ini dikalahkan oleh cinta yang dunia. Nah, ini Ustaz. Kemudian ada sebelum Ustaz itu nanti kan ada dialog perjalanan kembali dari Isra Mi'raj dan cintanya, bagaimana cintanya Rasulullah kepada umatnya. Ini Ustaz sampaikan ketika ada bahasa atau ketika kita dalam sholat di bawah itu, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa maksud dua kata itu Ustaz? Ketika ini kaitan dengan cinta Rasulullah kepada umatnya. Dan ini insyaallah bisa duduk dengan kajian ini. Baik, jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Rasulullah wajib mencintai Allah, wajib mencintai Rasul melebihi cinta kita kepada makhluk yang lain. Jadi kalau ibu cinta kepada Rasulullah, wajib melebihi cinta kepada suami. Bapak gitu juga, nggak boleh cinta kepada anak melebihi cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenyataannya banyak di antara kita hanya ngaku-ngaku saja cinta kepada Rasulullah, tapi giliran anak dibiarkan tidak sholat subuh. Sayangnya kalau kita bangun takut ngantuk nanti di kelas, kita nggak sayang sama anaknya. Kalau seandainya rumah kita terbakar, pasti kita selamatkan anak kita. Ini kita bakar anak kita dengan membiarkan mereka tidak melakukan sholat subuh. Jadi jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Imam Al-Ghazali menyebutkan, kalau seandainya kita bisa menangis, menahan rindu kita kepada Allah, menahan rindu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah haramkan jasad kita disentuh oleh api neraka. Ketika kita baca sejarah Rasulullah, seakan-akan kita bersama Rasulullah gitu loh, bersama Rasulullah, dan bisa meneteskan air mata kerinduan kita. Anehnya saya pribadi kalau cerita pengajian tentang Rasulullah itu bisa nangis, tapi ketika baca buku sendiri nggak nangis itu, berarti nggak cinta palsu saya rasa itu ya. Kalau pas ngisi maulid, ketika ngisi Isra Mi'raj, ketika pengajian seperti ini, kalau kita hayati bagaimana cinta kita kepada Rasulullah dan cinta Rasulullah kepada kita, netes air mata tuh. Kalau di depan jamaah, kalau pas sendiri nggak nangis itu. Maka saya bilang, apa saya munafik? Nggak bisa nangis kalau sendiri. Tapi kalau pas giliran jamaah seperti ini, nangis kita, sedih kita, merasa rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bahasa mudahnya cinta kita kepada Rasulullah artinya gini, jangan sampai perintah suami itu mengalahkan perintah Rasulullah. Jangan sampai mengalahkan perintah Allah, jangan sampai. Kalau suami bilang seperti ini bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya enggak? Kalau bertentangan, tinggalkan suami. Jangan sampai kita ikuti perintah suami dengan mengabaikan perintah Allah dan Rasulnya. Intinya seperti itu dia. Bukan kita menangis saja depan suami. Aku cinta kepada Rasulullah. Padahal ingat mantan.
Kemudian jemaah hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya lupa, baru tadi diingatkan Ustaz Sofyan, kita akan membahas tentang dialognya Allah dengan Nabi Muhammad dalam tasyahud awal itu, dalam apa? Tasyahud. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Itu kajiannya indah sebenarnya, tapi saya lupa waktunya 3 menit lagi ya. Insya Allah minggu depan itu kan dialognya Allah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita kaitkan dengan iman juga. Kalau dalam kajian kita akidah Asy'ariyah Maturidiyah, kalamullah ini kalam Allah bila sautin bila harfin, tidak bersuara, tidak berhuruf. Itu kita wajib yakini. Allah kalamullah ini bila sautin bila harfin. Jadi yang kita baca, nanti barulah kita bahas pada kajian yang akan datang. Semoga Allah ampunkan dosa kita, selamatkan iman kita, dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita sebagai umat Rasulullah dapat mengakhiri hidup dengan husnul khatimah, dan di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam golongan umat baginda tahta liwa'i Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kajian tentang Isra Mi'raj ini membangkitkan gairah semangat kita untuk terus mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.